Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang dua kalimat syahadat yang merupakan salah satu sendi Islam. Menjelaskan bahwa kepercayaan para ahli sunnah mengenai zatnya Allah Ta'ala yang maha suci adalah Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, maha dahulu yang tiada permulaannya, kekal wujudnya dan tiada penghabisan untuknya. Dia adalah maha abadi, tiada penghabisannya, maha kekal, tiada berkeputusan sama sekali. Dia tidak akan sirna dan tidak akan lenyap. Sifat kesifatan dengan segala macam sifat keagungan tidak akan terkena hukum musnah atau terputus sekalipun dengan berlalunya beberapa masa habisnya berbagai-bagai waktu. Dulur-dulur seiman, bahkan Allah adalah maha dahulu dan maha akhir, maha lahir dan maha batin. Dia adalah maha mengetahui segala sesuatu. Dia bukanlah merupakan suatu benda yang dapat digambarkan. Dia tidak menyamai apapun yang maujud, dan tidak suatu maujud pun yang sama yang menyamai sifat-sifatnya. Dia Allah tidak diingkari oleh segenap penjuru dan arah, tidak pula dalam kandungan bumi ataupun langit. Dia beristiwa dalam arash, sebagaimana keadaan yang difirmankannya sendiri dan dengan pengertian yang dikehendakinya sendiri pula. Dia ada di atas arash dan langit, tetapi juga di atas segala sesuatu sampai pun ke dasar tanah dan di batas bumi, dan keatasannya itu tidak menambah jarak dekatnya dengan arash atau langit, sebagaimana juga tidak menambah jauhnya dari bumi dan tanah. Bahkan dia adalah maha tinggi derajatnya dari arash dan langit, sebagaimana juga maha tinggi derajatnya dari bumi dan tanah. Sekalipun demikian, dia tetap maha dekat dengan segala apa yang maujud, apa yang berwujud. Dia lebih dekat daripada hambanya, daripada hamba itu sendiri dengan urat lehernya sendiri. Sebab kedekatannya itu tidaklah sama halnya dengan pengertian dekatnya segala macam benda. Sebagaimana juga zatnya itu tidaklah sama dengan zat benda-benda tadi. Dia tidak bertempat di suatu benda dan tidak sesuatu benda pun yang bertempat di dalam zatnya. Maha suci Allah daripada dilingkungi oleh suatu tempat, sebagaimana maha sucinya daripada dibatasi oleh masa. Bahkan dia telah ada sebelum menciptakan zaman dan tempat, dan sampai sekarang ini pun masih tetap dalam keadaan sebagaimana dahulunya itu. Di dalam zatnya dapatlah dia diketahui dengan menggunakan akal fikiran, bahkan dapat dikenal pula zatnya itu dengan penglihatan nanti di perumahan yang kekal, yaitu surga. Hal ini merupakan suatu kenikmatan daripadanya, serta belas kasihan untuk orang-orang yang berbakti kepadanya, juga sebagai penyempurnaan kenikmatan yang dikaruniakan olehnya, yakni dengan menyaksikan sendiri akan kepada wajahnya yang maha mulia. Dulur-dulur seiman, Dia adalah Tuhan yang maha luhur, maha hidup, maha makbaksa, berkuasa, maha pemberi balasan, yang tidak akan dihinggapi sifat keteledoran serta kelemahan. Tidak pula terkena kantuk, lalai dan tidur. Juga tidak dihinggapi sifat rusak atau mati. Dia adalah maha tunggal dan sendiri dalam menciptakan dan membuat segala yang baru. Maha Esa dalam mengadakan dan membentuk. Dia adalah maha mengetahui segala sesuatu yang dimaklumi, meliputi segala hal-hal atau peristiwa yang terjadi, mulai dari dasar tanah sampai ke puncak langit.
tidak terhalang untuk dilihatnya, sekalipun seberat debu yang ada di bumi atau di langit. Bahkan dia dapat mengetahui geraknya seekor semut hitam di waktu malam yang kelam, yang berjalan di atas batu licin yang berwarna hitam pula. Dia mengetahui pula bagaimana geraknya sebutir debu di tengah-tengah cakrawala ini. Dia mau mengetahui segala yang dirahasiakan atau yang disembunyikan. Diketahuinya pula apa-apa yang terlintas di dalam kalbu, apa-apa yang tergerak dalam ingatan, ataupun rahasia yang ditutup-tutupi. Semua itu dimakluminya dengan sifat ilmunya yang dahulu dan sejak zaman azali. Sifat yang demikian seperti itu telah dimiliki olehnya sedari azalinya zaman azali yang dahulu sekali. Dulur-dulur seiman, Allah adalah maha menghendaki pada semua yang mewujud ini, maha mengatur segala yang terjadi. Maka tidak sesuatu pun yang berlaku dalam kerajaan dan pemerintahannya, melainkan semuanya itu pasti dengan sebab sudah ditetapkan dengan qada dan takdirnya, dengan kebijaksanaan dan kemauannya. Oleh sebab itu, apa saja yang dikehendaki tentu terlaksana, dan apa yang tidak dikehendakinya tentu tidak dapat terlaksana. Dan hal ini tidak ada yang dapat menghalang-halangi keputusan yang telah ditetapkannya. Tidak sesuatu makhluk pun yang dapat menyalahi hukumnya. Allah adalah maha mendengar dan maha melihat. Tidak ada satu pun yang terhalang dari pendengarannya sesuatu yang terdengar, sekalipun amat halusnya. Tidak pula satu pun yang terhalang dari penglihatannya sesuatu yang terlihat, sekalipun amat kecilnya. Pendengarannya tidak tertutup karena jauh, dan penglihatannya tidak tertolak karena gelap. Pendengaran dan penglihatannya itu tidaklah menyamai dengan pendengaran atau penglihatan yang dimiliki oleh seluruh makhluknya. Sebagaimana zatnya juga tidak sama, tidak menyamai zatnya makhluk manapun. Dulur-dulur seiman, Allah adalah maha berfirman, pemberi perintah dan larangan, pemberi janji dan ancaman. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur adalah kitab-kitab yang diturunkan olehnya kepada Rasul-Rasulnya alaihi salam dengan cara berfirman yang itu adalah merupakan sifat zatnya dan bukan merupakan suatu makhluk dari sekian banyak makhluknya. Bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang bukan makhluk. Sebab kalau makhluk tentulah akan rusak dan sirna. Bukan pula sifat dari makhluk, sebab kalau demikian tentu punah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Tiada sesuatu yang maujud selain Dia, kecuali pasti terjadinya itu dengan perbuatannya juga sebagai luapan dari keadilannya yang terbentuk atas dasar yang sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya, selengkap-lengkapnya, serta seadil-adilnya. Dulur-dulur seiman, Dia adalah Tuhan yang maha bijaksana dalam segala perbuatannya, maha adil segala keputusannya. Maka dari itu semua yang selain Allah, baik yang berupa manusia, jin, atau malaikat, yang berupa langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda yang padat, yang dapat dilihat atau yang dapat dirasakan, semuanya itu adalah benda-benda baru yang diciptakan olehnya dengan kekuasaannya, yakni yang dahulu tidak ada, kemudian dijadikannya ada, ditumbuhkan dari yang asalnya belum maujud, lalu menjadi maujud. Sebab sejak zaman azali, yang maha ada itu hanyalah Allah sendiri dan tidak ada yang lainnya. Maka
Allah mengadakan makhluk sesudah itu sebagai tanda dan bukti kekuasaannya, juga untuk merealisasikan segala sesuatu yang telah dikehendakinya olehnya lebih dahulu, juga karena sebagai kebenaran kalimatnya di zaman azali itu. Segala sesuatunya itu diciptakan bukan sebab Allah membutuhkan atau berhajat padanya. Dia memberikan keutamaan pada makhluk dengan menciptakan serta membebaninya. Ini bukanlah sebab Allah berkewajiban yang demikian. Juga Allah senantiasa mengaruniakan kenikmatan dan kebaikan, dan ini bukan keharusan Allah untuk berbuat demikian itu. Bagi Allah adalah keutamaan dan kebaikan, kenikmatan dan karunia. Dulur-dulur seiman, Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada hamba-hambanya yang mukmin, sebab kebaktiannya dan pemberian pahala ini adalah atas dasar kedermawaan, kemuliaan yang telah dijanjikan, bukan sekali-kali karena dasar Allah berkewajiban melakukan hal itu. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mewajibkan sesuatu kepadanya, kepada Allah, itu untuk dilakukan, dan tidak tergambar sedikit pun suatu penganiayaan yang datang daripadanya. Demikian pula tidak ada suatu hak pun yang merupakan kewajiban untuknya terhadap seseorang, sebab haknya untuk ditaati adalah merupakan kewajiban atas segenap makhluk. Kewajiban ini disampaikan dengan penjelasan para nabinya alaihissalam, bukan hanya sekedar dengan kemauan akal pikiran belaka. Untuk urusan ini Allah sengaja mengutus para rasul dan ditampakkan bukti kebenaran mereka dengan memberikan berbagai macam mukjizat yang nyata. Para rasul itulah yang menyampaikan pada umatnya apa-apa yang menjadi perintah Allah, apa-apa yang menjadi larangan Allah, janji serta ancamannya. Oleh karena itu, semua makhluk wajib membenarkan apa saja yang mereka bawa dan mereka ketengahkan itu. Dulur-dulur seiman, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus seorang nabi yang ummi, tidak pandai membaca dan menulis, dari keturunan Quraisy, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa risalah Tuhan kepada seluruh umat dari golongan bangsa Arab ataupun lainnya, dari golongan jin dan manusia. Allah telah menutup kerasulan dan kenabian itu dengan mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang terakhir sekali, sebagai pemberi kabar gembira dan menakutkan, mengajak kepada ke jalan dan agama Allah dengan izinnya, dan juga sebagai pelita yang memberi cahaya. Allah menurunkan kitab suci yang penuh hikmat itu kepada rasulnya yang terakhir itu. Dengan kitab itulah Allah menjelaskan agamanya yang lurus dan menunjukkan jalannya yang lurus, dan mewajibkan segenap makhluknya untuk mempercayai segala isi berita yang termuat di dalam Al-Quran tersebut. Dulur-dulur seiman, ahli sunnah mempercaya pula bahwasanya hari kiamat itu pasti datang dan tiada perlu dibimbangkan lagi, dan bahwasanya Allah akan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati pada hari itu, dan semuanya akan kembali sebagaimana keadaannya semula. Allah telah membuat surga lalu disediakan sebagai perumahan yang kekal untuk segala orang yang dikasihinya, dan mereka ini nanti akan diberi kemuliaan di dalam surga itu dengan karunia yang terbesar, yakni dapat melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Selain itu Allah juga membuat neraka lalu disediakan sebagai rumah yang kekal bagi orang-orang kafir kepadanya, bersikap melawan serta membantah ayat-ayatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan golongan orang yang sedemikian itu
tertutup dari karunia untuk dapat melihat wajahnya atau wajah Allah yang maha mulia itu. Dulur-dulur seiman, kita semua tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari golongan ahli kiblat, maksudnya orang yang beragama Islam, karena kita melihatnya ia berbuat dosa seperti misalnya berzina, mencuri, dan minum arak. Juga kita tidak boleh untuk menempatkan seseorang yang baik dari golongan ahli tauhid atau yang berpegang teguh pada keimanan bahwa ia nanti akan naik ke surga atau masuk neraka, kecuali jikalau oleh Rasulullah SAW benar-benar telah dijelaskan bahwa ia pasti dimasukkan ke surga. Kita hendaknya mendoakan orang-orang yang berdosa itu, semoga mereka pun nanti mendapatkan surga pula. Kita takut dan kasihan sekiranya mereka itu akan disiksa di dalam neraka. Kita boleh mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla nanti akan mengeluarkan beberapa orang dari neraka sesudah mereka itu hangus terbakar, yakni dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Hal ini untuk membenarkan berbagai riwayat yang dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kita pun beriman kepada siksa kubur dan bahwasanya Allah akan menghentikan segenap hambanya di suatu tempat penghentian, yaitu padang mahsyar, lalu memperhitungkan amalan orang-orang mukmin dan lain-lain. Kita hendaknya mencintai kaum salaf, sebab mereka telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Kita hendaknya memuji kepada beliau-beliau itu sebagaimana Allah memujinya, dan kita pun hendaklah mencintai beliau-beliau itu seluruhnya. Dulur-dulur seiman, kita harus mengatakan bahwa pemimpin yang termulia sesudah Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan bahwasanya Allah Ta'ala telah memuliakan agama ini dengannya, mengunggulkannya dari orang-orang yang murtad. Abu Bakar radhiyallahu anhu dikemukakan oleh seluruh umat Islam dalam jabatan kepemimpinannya, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengemukakannya untuk menjadi imam dalam sholat sewaktu Nabi SAW sakit. Kaum muslimin menamakannya khalifah atau pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan selanjutnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu itu adalah atas dasar penganiayaan dan kedurhakaan. Setelah wafatnya, maka yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Keempat khalifah itulah yang benar-benar merupakan imam-imam sepeninggal Rasulullah SAW, dan kekhalifahan beliau-beliau adalah merupakan pengganti kenubuatan. Kita pun mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain-lain, yang tidak perlu kiranya kita mengutak-atiknya mengenai perselisihan-perselisihan yang pernah terjadi yang timbul di antara beliau-beliau itu. Selain itu, segala sesuatu yang kita perselisihkan wajiblah kita kembalikan dan kita selidiki sesuai kitabullah Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW, juga ijma atau kesepakatan kaum muslimin serta yang semakna dengan itu. Kita tidak boleh mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kita, yakni hal-hal yang kita tidak diizinkan untuk mengada-ngadakannya. Juga kita tidak boleh mengucapkan atas nama Allah itu sesuatu yang kita tidak mengetahui. Kita juga mengetahui bahwa bersedekah untuk kaum muslimin yang telah meninggal dunia ataupun mendoakannya kepada mereka itu adalah bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Dan bahwasanya Allah akan memberikan kemanfaatan kepada mereka itu dengan sebab sedekah atau doa yang kita panjatkan itu. Dulur-dulur seiman, kita dapat pula mengatakan bahwa kaum solihin
dapat memperoleh kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda-tanda yang diperlihatkan olehnya untuk beliau-beliau itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.